Hai teman-teman, apa kabar? Selamat datang di video baru. Kali ini, aku ingin menceritakan cerita yang berjudul My Disciples Are All Big Villains, part 76. Semoga apa yang aku sampaikan nanti jelas ya. Mari kita mulai ceritanya. Sepertinya, jika seorang kultivator memotong teratai emasnya dan berhasil selamat, ia bisa menumbuhkan daun baru hingga mencapai tahap 9 daun, jawab pelayan itu. Dahulu, jika Yongking mendengar laporan semacam ini, orang yang menyampaikannya pasti sudah dipenggal tanpa ragu. Akan tetapi, saat ini ia justru mempercayai desas-desus tersebut. Setelah Kaisar Yongshao mangkat, Yongking naik tahta. Sejak saat itu, ia mengabaikan urusan pemerintahan dan hanya berfokus untuk mencapai tahap 9 daun. Dengan memanfaatkan sumber daya kekaisaran, ia menghabiskan waktu berabad-abad untuk melakukan penelitian, hingga akhirnya menemukan bahwa teratai emaslah yang menjadi penghalang. Berbagai metode pun telah ia coba, misalnya mengikat teratai emas dengan mantra atau memodifikasinya. Ia bahkan sempat berpikir untuk memotongnya, meskipun gagasan itu segera ia tepis. Namun, mengapa saat ini desas-desus seperti itu bisa menyebar di dunia kultivasi? Pepatah mengatakan, tak ada asap tanpa api, pasti ada alasan di balik semua ini. Siapa yang menyebarkan desas-desus itu? Tanya Yongqing. Kabar ini dimulai dari stasiun relay di ibu kota ilahi dan menyebar ke seluruh kota hanya dalam setengah hari. Namun banyak orang tidak mempercayainya. Karena Yang Mulia memikirkan topik ini siang dan malam, hamba tidak berani menunda untuk membawa berita ini. Mohon berikan keputusan bijaksana Anda Yang Mulia, kata pelayan itu. Apakah sudah ada yang mencobanya? Tanya Yongqing. Pelayan itu hanya menggelengkan kepala. Yongqing pun tenggelam dalam pikirannya. Sementara pelayan itu tidak berani bergerak maupun berbicara dengan gegabah. Metode memotong teratai emas sama saja dengan bunuh diri, sehingga wajar jika orang-orang merasa was-was. Yongqing sendiri telah menghabiskan bertahun-tahun untuk meneliti hal ini, dan lupa berapa banyak ahli ranah Nation Divinity Tribulation yang tewas dalam penelitiannya. Di rak buku belakangnya, ada bagian khusus untuk mencatat nama mereka yang mati demi tujuannya. Karena langit telah membatasi basis kultivasi manusia, wajar jika seiring waktu jumlah kultivator ranah Nation Divinity Tribulation semakin banyak. Meski begitu, tidak semua orang bisa mencapai tahap 8 daun, apalagi 9 daun. Setelah merenung sejenak, Yongqing akhirnya berkata, "Ini titahku. Kumpulkan 100 orang yang bersedia memotong teratai emas mereka." Tidak sulit untuk menemukan orang-orang ini karena Great Yan tidak kekurangan penduduk. Mereka yang berada di tahap 1 daun pun bisa berpartisipasi. Tidak harus para ahli 8 daun. Ada banyak orang yang berada di ambang kematian, seperti orang tua yang usianya hampir habis, kultivator yang terluka parah, atau mereka yang putus asa. Daripada mati sia-sia, orang-orang ini tentu akan berpikir lebih baik mencoba peruntungan mereka. Selama imbalannya cukup besar, tidak akan ada kekurangan orang-orang pemberani. Setelah pelayan itu pergi, Yongqing mengangkat satu tangan. Sebuah avatar 100.000 Lasimini muncul di telapak tangannya. Avatar itu berdiri di atas teratai emas 8 daun yang bersinar keemasan. 8 daunnya tampak penuh dan subur, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Mata Yongqing berkilat tajam. Jika metode memotong teratai emas itu berhasil, artinya ia harus merelakan basis kultivasi 8 daun miliknya dan memulai dari awal. Ia ragu apakah dirinya sanggup melakukannya. Ibu kota ilahi adalah jantung dari Great Yan. Para kultivator dari seluruh penjuru langit berkumpul di sana, sementara sebagian lainnya tersebar di 9 provinsi. Desas-desus ini juga sampai ke cabang-cabang sekte Nether. Wachongyang, Bai Yiqing, Yang Yang, dan Di Qing berdiri berjajar dengan kepala tertunduk di hadapan Yu Zhenghai yang mondar-mandir dengan tangan di belakang punggungnya. "Mohon hukum kami, Master Sekte. Kami tidak bisa menghentikan Tuan Ketujuh," ujar Hua Chongyang, menjadi yang pertama berlutut.
Mohon hukum kami Master Sekte. Sahut yang lain seraya ikut berlutut. Meskipun Sekte Nether menang telak dalam pertempuran Provinsi Liang, Yu Zhenghai sama sekali tidak terlihat senang. Wajahnya muram dan ia sesekali mengerutkan kening. Ia menatap keempat bawahannya yang berlutut dan tidak tega menghukum mereka. Pada akhirnya, ia meninju dinding di sebelahnya untuk melampiaskan frustasinya. Boom! Tanpa menggunakan Chi Primal, hanya dengan kekuatan tinjunya, dinding itu pun runtuh. Ekspresinya menjadi gelap saat bergumam. Tanpa adik junior ketujuh, bagaimana aku bisa menyatukan daratan? Apa aku harus percaya pada desas-desus bodoh itu seperti orang-orang di luar sana? Keempat pelindung agung tetap berlutut, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Setelah hening sejenak, Hua Chungyang berkata, Tuan ketujuh bersikeras untuk kembali ke pavilion langit jahat. Kami tidak sanggup menghentikannya. Terlebih lagi, basis kultivasi senior tua itu sangat dalam. Bahkan seorang ahli seperti Xian Laiyi tidak mampu bertahan dari satu serangannya. Kalian semua bangunlah, kata Yu Zhenghai sambil berbalik. Keempatnya pun bangkit. Yu Zhenghai menghela napas. Karena dia bersikeras untuk kembali, aku akan menghormati keputusannya. Lagi pula apa lagi yang bisa ia lakukan? Haruskah ia menyerbu pavilion langit jahat untuk membawa Si Wuya kembali? Master Sekte, apa langkah kita selanjutnya? Tanya Hua Chongyang. Sebelum pergi, adik junior ketujuh telah menyusun rencana untuk mengisolasi ibu kota ilahi. Ia telah membuat berbagai simulasi dari kemungkinan yang ada. Selama kita mengikuti salah satu rencananya, cepat atau lambat, sekte ini akan menaklukkan ibu kota ilahi. Mendengar ini, Hua Chongyang menghela napas. Tuan ketujuh adalah aset yang tak ternilai bagi sekte. Sayang sekali. Tiga lainnya pun ikut menggelengkan kepala. Hatsih! Mungkin karena angin dingin yang bertiup di gua refleksi, Si Wuya, yang basis kultivasinya disegel, tiba-tiba bersin. Zhu Honggong segera menyiapkan satu set pakaian untuknya, lalu memijat bahunya sambil terkekeh. Kakak senior ketujuh, mengapa kau tidak memberitahukan saja lokasi kristal itu? Si Wuya melirik Zhu Honggong dan bertanya. Apakah guru yang mengirimmu untuk mengorek informasi dariku? Kakak senior ketujuh, dengan otakku yang seperti ini, informasi apa yang bisa kudapatkan darimu? Jika guru ingin mengirim seseorang, dia pasti akan mengirim kakak senior keempat. Si Wuya menggeleng. Kau baru saja kembali ke pavilion, tetapi kulihat kemampuan menjilatmu telah meningkat pesat. Aku tidak setuju dengan perkataanmu kakak senior ketujuh. Bagaimana bisa kau menyamakan kejujuran dengan menjilat? Ini penghinaan besar bagiku. Tentu saja, Si Wuya tidak mempercayainya. Mana mungkin Zhu Honggong bisa membodohinya. Sudahlah. Sejujurnya, yang ku tahu hanyalah kristal itu telah sampai ke Rongxi. Benda itu tidak ada di Great Yan. Zhu Honggong tersenyum lebar. Sambil terus memijat bahu Si Wuya dengan hati-hati, sesekali ia menepuk punggungnya dengan lembut. Rongxi, kakak senior ketujuh, dengan otak sejenius dirimu, mengambil kristal itu untuk guru seharusnya bukan hal yang sulit kan? Si Wuya menoleh. Kakak ke-8, apakah kau sudah menjadi begitu setia pada pavilion langit jahat? Mendengar ini, Zhu Honggong terkekeh. Menurutku, pavilion sekarang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Lihat saja keempat pavilion itu. Lebih banyak orang di sini. Ada makanan, minuman, dan tempat tidur. Kalau kau mau, kau bisa ditemani gadis muda untuk melihat matahari terbit atau terbenam. Ada juga beberapa kakek tua yang setiap hari kerjaannya hanya menyombongkan diri. Si Wuya menatap Zhu Honggong dengan skeptis tanpa berkata apa-apa. Dari ekspresinya, ia jelas tidak mengerti maksud perkataan itu. Zhu Honggong melanjutkan. Aku suka keadaan seperti sekarang ini. Si Wuya menyingkirkan tangan Zhu Honggong. Kau sedang mencoba mencari tahu lokasi kristal itu dariku kan? Tidak sungguh. Ada 5 negara di Rongxi. Wuxian, Loulan, Shouxin, Canggu, dan Shigong. Guru adalah orang yang kehilangan kristal itu. Jadi dari mana kita harus mulai mencarinya? Lagi pula, tidak ada jaminan kristal itu belum dibuka. Mungkin saja benda itu sudah sampai ke 7 negara suku lain di Rongbei. Jika guru yang menyegalnya, kurasa tidak akan mudah bagi siapapun untuk membukanya, kata Zhu Honggong sambil menggaruk kepala. Seperti yang dikatakan kakak senior keempat, bagaimana mungkin kalian bisa yakin bahwa penilaian kalian tidak salah?
Tidak ada yang pasti di dunia ini, balas Shibuya. Tetapi ia segera menemukan celah dalam penalaran itu. Kalau begitu, mengapa kau tidak mengatakan yang sebenarnya saja? Guru tidak akan sengaja mempersulitmu. Kebenaran itu mungkin terdengar menyakitkan di telinga guru, jawab Shibuya. Baru saja suaranya memudar, sebuah cibiran dingin terdengar dari luar gua. Kakak senior ketujuh, tidak kusangka aku sempat membelamu. Jadi, begitu caramu memandang guru. UNR kecil muncul di mulut gua dengan jubah hijaunya. Ia menatap Shibuya dengan ekspresi kesal. Jika bukan karena guru, kau pasti sudah mati. Adik junior kecil, Shibuya tampak canggung. Aku tidak bermaksud begitu. Tentu saja begitu. Napas UNR kecil semakin berat karena marah. Sombong sekali kau. Kemudian ia berbalik dan pergi tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut. Zhu Honggong dan Shibuya saling berpandangan. Shibuya menghela nafas. Bahkan adik junior kecil salah paham padaku. Zhu Honggong tidak berani berkomentar. Shibuya menggelengkan kepalanya. Satu orang lagi yang salah paham tidak membuat perbedaan. Ia sudah terbiasa. Kakak ke-8, ceritakan padaku tentang situasi pavilion langit jahat saat ini. Oh, kalau begitu, mari kita mulai dari kakek-kakek tua itu. Di dalam pavilion timur, Luzo merasakan kekuatan luar biasanya hampir pulih setelah bermeditasi pada gulungan tulisan Sargawi. Ia merasa sedikit lega, lalu berdiri dan melihat gambar perkamen tua di mejanya. Selain lokasi yang diberi label, sisa gambar itu masih kabur. Namun, dari sebesar gunung Wuxian kini terlihat jauh lebih jelas. Apakah Yu Shangrom di sana? Pikir Luzo sambil memelus janggutnya. Setelah merenung, ia memutuskan tidak ada gunanya memikirkannya sekarang, lalu kembali duduk bersila. Dia membuka dashboard sistem dan memeriksa sisa poin pahalanya. Poin pahala, 44.200. Ia masih butuh lebih dari 50.000 poin untuk membeli avatar 100 tribulasi. Tanpa banyak berpikir, ia berkata dengan suara rendah. Undian. Ding. Menggunakan 50 poin pahala. Memperoleh kartu pembalik 10. Kartu pembalik lagi, batin Luzo. Ia sekarang mengerti polanya. Pada awalnya, tingkat kemenangan hadiah utama memang tinggi, tetapi sekarang, sistem sepertinya hanya memberikan hadiah sesuai kebutuhan pengguna. Maukah kau memberiku avatar? Luzo mencoba 20 undian beruntun dan hanya mendapat ucapan terima kasih sebanyak 20 kali. Merasa putus asa ia pun menyerah. Luzo memeriksa daftar itemnya, lalu menggertakkan gigi dan membeli 2 kartu serangan mematikan yang menghabiskan 6.000 poin pahala. Kartu serangan mematikan adalah kartu andalannya untuk saat ini. Saat Luzo masih merenungkan langkah selanjutnya, Zhao Yue muncul di luar pavilion. Guru, ada surat dari Jiang Aijian. Bacakan. Zhao Yue membuka surat itu dan membaca dengan lantang. Senior tua, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya telah membuat kemajuan dalam penyelidikan penelitian 9 daun di istana. Memang benar, ada seseorang yang menelitinya, tetapi dilakukan dengan sangat rahasia sehingga sumber saya tidak bisa mencari tahu lebih jauh. Satu-satunya yang kita tahu adalah ada faksi gelap besar di ibu kota ilahi yang melakukannya. Menurut saya, mereka pasti sangat kesal ketika Anda menyebarkan kabar tentang memotong teratai emas. Kedua, jalan kebenaran telah memulai rencana pemusnahan iblis, jadi Anda harus berhati-hati. Terakhir, apa pendapat Anda tentang kehadiran Li Jinyi di kota provinsi Liang? Setelah selesai membaca, ekspresi Zhao Yue menjadi sedikit aneh. Guru, surat Jiang Aijian mengingatkan saya pada sesuatu. Katakan saja. Ketika berada di istana, saya pernah mendengar bahwa kaisar saat ini tidak pernah muncul di persidangan. Bahkan ketika nenek kekaisaran saya sakit, saya tidak pernah sekalipun melihatnya. Para Kasim berkata bahwa kaisar sibuk dengan urusan penting. Jadi saya bertanya-tanya, urusan apa yang bisa lebih penting daripada situasi di Provinsi Liang dan kesehatan nenek saya? Tanya Zhao Yue dengan bingung. Suara Luzo terdengar dari dalam. Tentu saja, dia memang memiliki urusan yang lebih penting untuk dihadapi. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jika cukup banyak yang menyukai, like,
Mimin akan melanjutkan dari cerita ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.